Menjadi hebat itu tak hanya berwawasan luas, tapi juga memberi makna. Suasana belajar yang penuh motivasi dan prestasi membuatku makin yakin, inilah aku dan inspirasiku. Di sini, kamu ditempa menjadi pribadi hebat dan bermanfaat. Di sini, aku hadir bersama mimpi-mimpiku, melangkah satu demi satu untuk masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Firmansyah dari Politeknik Baja Tegal. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen satu unit engine Kijang Toyota. Ini adalah satu unit engine pada mobil Kijang. Nah, di sini juga ada banyak bagian dari head atau kepala silinder dan blok silinder atau badan silinder. Ini adalah tutup silinder head yang berfungsi untuk menutup komponen-komponen mekanisme katup yang berada di dalam silinder head. Di bagian bawah selanjutnya adalah head cylinder. Di dalam head cylinder cukup banyak komponennya, antara lain busi nomor 1, 2, 3, dan 4. Di bagian sebelahnya ada tempat termostat. Di bagian bawah ada katup untuk langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Di dalam mobil Kijang ada 4 buah silinder. Dalam satu silinder terdapat 2 buah katup, yaitu satu katup masuk dan satu katup keluar. Di sebelahnya ada busi untuk langkah nanti di bagian usahanya. Sedangkan di bagian atas ada mekanisme pada katupnya. Di bagian atas nanti ada sebuah komponen bernama rocker arm. Fungsi utama dari rocker arm adalah untuk menumbuk pada si katupnya sendiri. Jadi sistemnya nanti si lengan lower arm akan mendorong katupnya sehingga katup tersebut saat didorong dari atas, yang di bawah akan terdorong ke bawah sehingga katup tersebut akan terbuka. Nah, di bagian selanjutnya adalah torak. Ini salah satu komponen paling penting. Fungsi torak adalah untuk melaksanakan 4 langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Untuk cara kerjanya tergantung dari langkah-langkah tersebut. Saya ambil contohnya. Ini ibaratkan pada langkah hisap, maka
si torak itu akan bergerak ke bawah. Nah, gerakan ke bawah ini akan menghisap bensin. Jadi fungsi torak adalah untuk tempat proses pembakaran di bagian atasnya. Sedangkan ini adalah poros engkol. Poros engkol fungsinya untuk mengikat si toraknya tersebut. Dan poros knob. Nah, poros knob fungsinya adalah untuk nanti proses menumbuhkan. Pada seri ini adalah untuk mobil Toyota di Kijang. Ada beberapa buah. Kalian perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di bagian ujung ini yang bagian atas nanti akan menumpuk dari lower armnya. Jadi sistem kerjanya adalah si batang penumpuk ini poros nanti akan berputar. Nah, putaran ini bagian atasnya akan memukul di lower arm. Dari lower armnya nanti akan dipukul lagi ke bagian katupnya, sehingga katup itu bisa keluar atau masuk dari sesuai fungsi dari komponen-komponen tersebut. Di bagian selanjutnya ini adalah water pump. Fungsi dari water pump itu untuk mensirkulasikan cairan-cairan pendingin pada sebuah mesin. Kita tahu di proses 4 langkah itu tercipta proses yang menghasilkan panas yang berlebih atau bisa kita sebut dengan overheat. Nah, apabila mesin terjadi overheat, maka yang terjadi akan merusak komponen-komponen yang lainnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka di dalam sebuah unit kendaraan ditaruh pada sistem pendingin. Ini adalah salah satu komponen pada sistem pendinginnya. Nggak cuman ini, masih ada komponen-komponen lainnya seperti radiator dan yang bagian lainnya. Kita lanjut ke komponen selanjutnya. Ini adalah saluran hisap dan buang. Bagi kalian yang bingung, langsung saja kita bagikan. Contoh, kita ilustrasikan posisi berdiri seperti ini. Di dalam mobil Kijang ada 8 buah katup. Katup masuk 4, katup buang 4. Untuk bagian yang salurannya ke bawah, maka nanti akan disalurkan ke knalpot. Artinya saluran tersebut adalah saluran buang. Sedangkan di bagian yang atas akan dihubungkan kepada bagian sistem untuk karburatornya, sehingga di bagian atas adalah saluran masuk. Di komponen selanjutnya adalah blok silinder. Nah, fungsi utama dari blok silinder adalah sebagai media untuk proses 4 langkah. Kita ambil contoh saya masukkan ini. Nah, pertanyaannya, kenapa saya masukkan? Karena si blok silinder ini nanti di dalamnya akan ada torak. Torak ini akan bekerja maju mundur, naik turun sesuai dari langkah-langkah yang telah disesuaikan setelan pabriknya. Untuk adik-adik SMA, SMK, MA sederajat yang akan lulus, masih bingung mau lanjut kuliah di mana, masih terkendala biaya untuk melanjutkan kuliah, jangan menyerah. Kakak punya solusinya kok, yaitu gabung bersama kami di Politeknik Baja Tegal. Di sini ada beasiswa KIPK yang akan membantu kalian full 3 tahun selama kuliah gratis. Selain itu, kalian mendapatkan uang saku senilai Rp700.000 per bulan. Kakak tunggu kamu di kampus kakak. Kakak tunggu kisah kesuksesan kamu. Akan melanjutkan dari penjelasan tadi. Jadi kalian sudah saya perlihatkan untuk bagian-bagian mesin pada engine Toyota. Nah, ini adalah satu unit mesin Toyota yang telah dirakit secara utuh. Dalam sebuah kelistrikan satu unit mobil Toyota ada beberapa sistem, antara lain starter, dan sebelah sini adalah flywheel. Nanti si starter akan memutar flywheel. Lalu ada silinder head yang udah dirangkai, blok silinder, tutup silinder, dan ini karburator. Nah, karburator ini nanti akan mengatur pada jalannya si engine tersebut. Simpelnya ini adalah ini nanti akan terhubung pada pedal gas di mobilnya. Apabila pedal gas ditekan, maka secara otomatis ini juga akan tertekan. Lalu di bagian sebelahnya ada distributor. Nah, distributor ini fungsinya nanti untuk membagi sistem kelistrikan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa satu unit mesin Toyota memiliki 4 buah silinder. Di dalam silinder ini nanti akan terjadi proses pembakaran secara bergantian. Untuk membagi tersebut, maka diperlukan sebuah komponen bernama distributor. Di dalam distributor ada komponen lagi yang namanya rotor. Nah, si rotor ini
nanti akan bergerak berputar sesuai dari setelan pabriknya untuk membagi kelistrikan. Nanti sistemnya adalah pertama, dari koil yang telah diubah tegangannya menjadi tinggi akan disalurkan kepada tutup distributor. Di tutup distributor akan didistribusikan atau dibagi menggunakan gerakan rotor yang berputar sesuai dari pengaturan pabriknya. Lalu di bagian inti lagi adalah platina. Untuk platina ini fungsinya adalah untuk nanti menghasilkan percikan pada sistem kelistrikan. Simpelnya gimana? Pada saat engine menyala, maka komponen platina ini akan secara otomatis membuka dan menutup. Nah, pembukaan penutupan itu nanti akan menghasilkan sebuah percikan. Untuk sistem pada tune up biasanya apabila mesin tidak menyala, maka yang pertama harus dicek setelah untuk sistem kelistrikan adalah gerakan platina. Apabila platina tidak memercikan listrik, maka secara otomatis platina harus disetel. Setelannya berapa? Itu sesuai dari standar produk. Langsung kita pasang untuk dipraktekkan. Dan ingat, di tutup distributor ini terdapat angka. Contoh, ini angka 1 dan angka lainnya. Untuk pemasangan kabel busi ini sangat sensitif. Apabila salah pemasangan, maka resiko utama adalah mesin akan terjadi ledakan di dalam blok silindernya. Kenapa terjadi ledakan? Karena siklus pembakaran tidak sesuai dari spesifikasi. Simpelnya, yang seharusnya langkah contoh hisap karena salah pada pemasangan busi, maka terjadi langkah usaha atau bisa jadi langkah buang. Nah, setelah satu unit mesin dirangkai, maka komponen utama adalah aki. Kali ini saya menggunakan tipe aki kering merek GS. Dan hal yang terpenting sebelum kita menyalakan adalah kita pengecekan pada akinya. Apabila aki kurang di voltasenya, maka kemungkinan yang sering terjadi sistem starter tidak berjalan secara baik. Langsung kita praktekkan cara penyalaannya. Pertama, pastikan dulu ini berada di posisi yang lurus agar tidak terjadi mesin yang tiba-tiba bergeser saat dinyalakan. Ini mesin biasanya terjadi sebuah getaran. Langkah selanjutnya kita nyalakan sistem kelistrikannya. Lalu kita nyalakan starter menggunakan pencetan tombol 1. Sekian pengenalan komponen dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga yang telah saya sampaikan bisa dipahami oleh Anda dan bermanfaat ilmunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan mengukur pada blok silinder. Nah, pengukuran pada blok silinder ada dua, yaitu untuk diameter dan keovalan atau ketirusan. Langkah pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu berapa diameternya menggunakan jangka sorong. Untuk pengukuran ada dua langkah, yaitu pengukuran pada sudut X dan sudut Y. Pertama, kita ukur terlebih dahulu sudut, pastikan lurus, lalu kita kunci. Nah, kemudian kita baca hasil pengukurannya. Pada pengukuran kali ini didapatkan hasil dengan ukuran 73,80 mm. Kemudian kita lakukan pembacaan selanjutnya pada sebelahnya. Pastikan ini posisinya benar-benar lurus, lalu kita kunci. Di hasil pembacaan didapatkan hasil 73,80 mm. Langkah selanjutnya adalah kita
mengkalibrasi dial. Namun sebelum kalibrasi ada alat tambahan, yaitu mikrometer dan ragum pada mikrometer. Pertama kita atur dulu skala sesuai dari hasil pembacaan jangka sorong, yaitu 73,80. Nah, setelah kita dapatkan hasil, kemudian kita mulai menggunakan dial Borgig dan alat-alat batang tambahan untuk pembacaan. Kita gunakan nominal yang paling mendekati dari hasil tadi. Pertama, kita tambahkan dulu batang penambah ukuran standar, lalu kita kunci, kita coba kalibrasi. Nah, lihat di sini ada celah yang tidak menyentuh, sehingga kita perlu menambahkan batang penambah. Letakkan pada bagian belakang di batang penambah, kita tambahkan 2 sekaligus. Lalu coba kita pasang lagi. Coba kita posisikan agar bisa menyentuh sensornya. Nah, lihat di bagian sensor bagian atas kita arahkan pada skala 0. Nah, sudah di angka 0 baru kita gunakan. Setelah dial kita kalibrasi, kemudian kita masukkan pada blok silinder. Pertama kita pastikan dulu ini angka benar-benar di 0, lalu kita gerakkan secara perlahan. Baca hasil pengukuran dengan angka yang terjauh. Seperti yang tadi telah kita lihat, angka terjauh adalah di angka 10. Artinya hasilnya adalah 0,10 mm. Setelah itu kita posisikan pada bagian tengah. Untuk pembacaan ada 3 langkah, yaitu di bagian atas, tengah, dan bagian bawah. Jadi bagian atas sudah kita laksanakan, kemudian kita bagian tengah. Nah, dulu saya posisikan terlebih dahulu. Nah, kita mulai pengukuran. Hasil pengukurannya adalah 13. Kita lanjut ke bagian bawah. Kita mulai ukur. Hasil pengukurannya adalah 14. Kita keluarkan. Pada kesimpulannya, artinya keovalan pada blok silinder sudah mengalami cukup banyak keausan. Lalu kita posisikan pada sebelah ke depannya. Ingat ada 2 langkah, yaitu posisi X dan Y. Tadi kita telah melaksanakan posisi X, kemudian kita ke posisi Y. Kita ukur bagian paling atas terlebih dahulu. Lalu gerakan dial ke kanan dan ke kiri. Hasil pengukuran adalah 11 mm di bagian tengah. Hasil pengukuran adalah 13 mm di bagian bawah. Saya posisikan terlebih dahulu. Bagian bawah hasil pengukurannya adalah 13 mm. Ini adalah nominal hasil pembacaan alat ukur pada dial Borgig bagian atas X 0,11 mm, Y 0,10 mm, tengah X 0,13 mm, Y 0,13 mm, bawah
X 0,13 mm, Y 0,14 mm. Sedangkan di jangka sorong X 73,80 mm, Y 73,80 mm. Garis X di horizontal, garis Y di vertikal. Untuk pengukuran ketirusan, rumusnya adalah nominal terbesar dikurangi nominal terkecil pada masing-masing sumbu. Contoh sumbu X berarti X terbesar kurangi X terkecil. Hasil pengukuran X adalah X bawah kurangi X atas 0,13 mm dikurangi 0,11 mm sama dengan 0,2 mm. Untuk sumbu Y terbesar kurangi Y terkecil. Hasil pengukurannya Y bawah kurangi Y atas 0,14 dikurangi 0,10 sama dengan 0,4 mm. Kesimpulannya dari standar adalah 0,2, namun hasil paling besar adalah 0,4, sehingga blok silinder terlalu tirus dan tidak baik untuk digunakan. Pengukuran keovalan, rumus dasarnya X atau Y terbesar kurangi X atau Y terkecil. Hasil pengukuran pada bagian atas X 0,11 mm kurangi Y 0,10 mm, hasilnya 0,1 mm. Bagian tengah X 0,13 mm, Y 0,13 mm, hasil 0. Bagian bawah X 0,14 mm, Y 0,13 mm, hasil 0,1. Hasil perhitungannya adalah keovalan terbesar ditambah diameter lubang blok silinder. Keovalan terbesar tadi adalah 0,1 mm ditambah diameter lubang blok silinder 73,80 mm yang telah diukur dengan jangka sorong. Hasil akhir adalah 73,81 mm, sedangkan standarnya 72,00 sampai 72,5 mm. Kesimpulannya, keovalan melebihi nilai standar dan tidak baik untuk digunakan. Sekian praktek blok silinder yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai, nama saya Heru Rizkiono. Orang biasa memanggil saya Heru. Saat ini, saya bekerja di salah satu sekolah swasta di Kabupaten Tegal. Dan inilah hari-hari saya. Berangkat pagi-pagi dengan setelan baju yang sangat rapi. Saya memulai pekerjaan ini dengan penuh senang hati. Saya mencintai pekerjaan ini. Bertemu dengan banyak orang, membicarakan berbagai macam persoalan. Ya, apa saja kita bicarakan. Saya alumni Politeknik Baja Tegal, program studi Teknik Elektronika Industri, angkatan pertama. Bagi saya, Poltek Baja adalah sebuah harapan untuk meraih masa depan yang cemerlang. Di sana, saya mendapat banyak hal, ilmu pengetahuan, keterampilan, ataupun pengalaman yang sangat berkesan. Terima kasih Poltek Baja, dari sanalah saya mendapat banyak hal. Saya Heru, dan saya bangga menjadi alumni Poltek Baja Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagi adik-adik yang belum mendapatkan perguruan tinggi, tidak perlu bingung, karena Politeknik Baja Tegal masih membuka gelombang 3 untuk mahasiswa baru dan berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa pendidikan dari yayasan dan beasiswa kelas karyawan. Syaratnya untuk beasiswa pendidikan dari yayasan harus memiliki SKTM, dan untuk beasiswa kelas karyawan harus memiliki surat pengangkatan kerja. Politeknik Baja Tegal sudah terakreditasi baik loh ya, dan juga bekerja sama dengan dunia industri dan beberapa instansi lainnya. Tidak perlu khawatir, ayo gabung di Politeknik Baja Tegal.